Yang kami hormati Pimpinan Daerah Aisyah Kota Samarinda, Ibu Azizatul Fuad, SPD. Yang kami hormati Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur, Ibu Nurse Linda B. Novial Fitri, MKep SP, Kep Jiwa PhD. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Samarinda, Bapak Nur Wahid. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, Ibu Nurse Triana Eti, SK ETN MM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teruntuk berkah yang tiada tara pada hari ini, marilah kita sanjungkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ngobrol asik, merajuk damai di tengah badai, seni menunjukkan stres dan memeluk bahagia pada hari ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan kita sampai saat ini. Pertama-tama mewakili penyelenggara acara, kami mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Hadirin sekalian, kita telah memasuki pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zahra Alfinadiah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum takfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Timur kepada Ibu Nurse Linda B. Novial Fitri, MKep SP, Kep Jiwa PhD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Azizah, kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Kesehatan PDA Ibu yang cantik benar sekali, masih lincah karena saya mengenal beliau itu juga mahasiswa dan mahasiswa kemudian yang juga kami banggakan ibu-ibu serta ngobrol asik. Ini judulnya memang asik ya, mudah-mudahan semua merajut damai di tengah badai. Keren banget ya, saya terkesima dengan judul ini. Terima kasih panitia semuanya atas ide yang luar biasa, karena kami memang dari area jiwa
Jadi sebuah kata itu melambangkan sesuatu yang memang menyentuh mental, ini menyentuh banget. Ya. Seni menundukkan stres dan memeluk bahagia. Tentunya kita juga yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat yang luar biasa atas kebahagiaan. Benar ya, bunda-bunda semua, kita bahagia ya hadir di sini. Oh bahagia, terima kasih. Karena memang menyentuh jiwa sekali. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa untuk panitia dan tim yang sudah packing caranya. Jika ini memang besar Mbak Triana, itu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita punya rezeki dan bisa di packing lebih besar lagi. Mungkin peningkatannya bukan kota Samarinda tapi wilayah ya. Bahkan mungkin nasional Mbak Triana ya. Oke, kemudian bunda semuanya, para hadirin, kita boleh mengucap syukur, alhamdulillah luar biasa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hari ini. Semuanya tidak bisa dihitung, dan insya Allah kita berkumpul di majelis yang penuh rahmat ini dengan niatan yang baik untuk mendapatkan ilmu yang nanti insya Allah boleh kita terapkan. Dan ini packingannya atas rangkaian Milad Aisyah yang ke-109, dan tentunya niatan kita dilumuri dengan hati-hati yang damai, karena memang temanya adalah ada unsur kedamaian. Tidak lupa juga kita boleh haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan pencerahan untuk kita semua. Kita boleh haturkan salawat salamnya beserta para pengikutnya dan juga keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin. Kemudian mari kita boleh dengan tema ini merajut damai di tengah badai, boleh kita sambut dengan meriah bunda semua. Mudah-mudahan juga boleh mengikuti sampai akhir ya. Wong cuma 1,5 jam kayaknya. Kami pun akan mengikuti, Mbak Evi jangan khawatir. Kami mendukung dari Majelis Kesehatan. Kami koreksi sedikit, kami mewakili Ibu Ketua kami Nes Triwayuni. Kami di sini posisinya mewakili beliau. Kami pribadi di sekretaris posisinya. Dan juga ada Ibu Bendahara kami, Ibu Dharma, yang juga diberi penugasan oleh Ibu Ketua kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kita boleh berbesar hati, berbahagia dengan materinya dan narasumbernya. Insya Allah Mas ini sendiri nggak diragukan ya, karena beliau juga punya prestasi yang luar biasa. Saya follow juga di Facebooknya beliau karena suka mendongeng ya Mbak. Iya. Jadi nanti jangan kita dinin abobokan ya Mbak, tapi sentuhlah jiwa-jiwa kami ini. Mudah-mudahan namanya kita hidup ini tidak lepas dari segala problematika yang ada, mungkin di keluarga, mungkin di tempat kerja, mungkin juga di antara kita, antara pimpinan daerah, dan gesekan-gesekan itu pasti ada, tapi itu kita boleh nikmati, dan di situ masalahmu, di situ juga ada solusinya, insya Allah. Ya. Terima kasih atas segala perhatian dari bunda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya boleh akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Samarinda kepada Ibu Azizatul Fuad SPD. Dipersilakan.
sekaligus membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita semua. Dan satu yang tak ketinggalan, kesempatan dan kesehatan hingga bisa kita pada pagi hari ini yang cerah kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia mungkin panitia dadakan ya ini, karena segala sesuatunya boleh dibilang jadi langsung jadi kemauan, dan ini tadi kesempatan yang dikasihkan Allah kepada kita. Qadarullah semuanya bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Dari kami mengucap syukur dan berbangga berbesar hati karena Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Samarinda dalam rangka Milad Aisyah ke-109 seluruh Indonesia mengadakan, bahkan dunia, dengan usia yang 109. Alhamdulillah Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Samarinda bisa mengadakan yaitu kegiatan ngobrol asyik merajut damai di tengah badai, seni menundukkan stres dan memeluk bahagia. Luar biasa. Saya bingung sampean kemarin dipilih Ibu sambutan. Ya Allah, insya Allah saya bersedia. Dan yang saya hormati adalah Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Samarinda, Ustadz Nur Wahid, yang telah hadir bersamai kami. Yang terhormat Ibunda Novi, saya sampai bingung mau nyebutkan titelnya, saking banyak titelnya, ya Allah, bingung saya, sudah nggak pakai nyebutkan titelnya deh. Oke, bersama Mbak Dharma, mungkin di sini ada Bu Kalia juga dari LLHBB ya. Alhamdulillah telah membersamai kami, luar biasa dari wilayah. Dan yang tidak kalah pentingnya Ibu Fitri hadir bersama kami. Beliau dari negeri dongeng loh ini. Ketua negeri dongeng ya Mbak Eti ya. Beliau adalah ketuanya ya di negeri dongeng ini adalah Ibu Fitri. Kami sudah kenal lama Mbak Eti ini sama almarhumah Ibu Haja Siti Al-Baroroh dulu ya. Ya sudah lama kenal beliau ini sebelum menjadi ketua di negeri dongeng ya. Alhamdulillah beliau hadir, dan alhamdulillah yang saya hormati dan saya banggakan dari pimpinan cabang Aisyah Utara yang banyak saya lihat ini. Teman-teman sahabat saya, dulu saya memang mengaji di Samarinda Utara, tapi begitu saya sudah nomaden pindah ke Geraha Indah dari ujung ke ujung, jadi saya tidak bisa lagi mengaji. Dulu saya di Utara, Aisyah Utara, Mbak Novi aktif di Utara sebelum saya di daerah. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah,
mungkin ada sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nanti bisa dibuka surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 ya, ayatnya 28. Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Satu lagi, mohon maaf, Ustaz Nur Wahid, dibenarkan hadis saya ya. Ada Rasulullah bersabda juga, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim sahih ya ini ya. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan zaman kita, zaman yang penuh tantangan ya sekarang ini, apalagi setelah bensin BBM naiknya pesat luar biasa. Yang dulunya bisa beli Pertamax, sekarang jebrek ngalih ke Pertalite. Karena luar biasa harganya Pertamax ya, naiknya luar biasa. Tuntutan pekerjaan, ekonomi keluarga terutama, banyak orang yang di PHK, pendidikan anak, media sosial, dan berbagai persoalan kehidupan seringkali menjadi badai yang mengganggu ketenangan jiwa. Tidak dipungkiri, termasuk saya juga agak goyah juga ya, karena harga LPG yang dari dulu 115 sekarang menjadi 135.000, luar biasa. Bagaimana ibu-ibu yang tidak di keluarganya tidak ada penghasilan, bagaimana itu ya? Ya, jadi makanya tidak sedikit perempuan yang memikul banyak peran sekaligus sebagai ibu, istri, pendidik, penggerak masyarakat, bahkan pencari nafkah. Karena itu kesehatan mental bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan, tetapi melainkan bagian penting dari ikhtiar menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan keseimbangan antara kesehatan fisik, spiritual, sosial, dan mental. Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak seluruh perempuan untuk memahami bahwa stres bukan akhir dari segalanya. Stres dapat dikelola, emosi dapat diarahkan, dan kebahagiaan dapat diraih melalui pendekatan yang sehat, positif, dan sesuai nilai-nilai Islam. Tema yang kita usung hari ini sangat-sangat luar biasa, merajut damai di tengah badai. Kita memang sedang badai luar biasa. Masalahnya bukan hanya BBM, banyak permasalahan di Indonesia ini ya. Bahkan yang melalui gizi, makanan bergizi juga bermasalah, mengandung pesan bahwa kedamaian bukanlah keadaan tanpa masalah. Semuanya damai itu ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap tenang, kuat, dan optimis di tengah berbagai ujian kehidupan. Sebagaimana slogan kegiatan ini, taklukkan stresmu, rayakan bahagiamu. Saatnya mental glow up, bukan glowing muka kita saja ya, tapi glow up. Glow up apa? Untuk merayakan bahagia kita. Glow up di sini itu artinya menjernihkan hati kita, menjernihkan badan kita, bukan menjernihkan muka kita. Ya, insya Allah. Dan pegang kendali atas kedamaianmu sendiri. Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang belajar. Apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Novi, saya biasa memanggil beliau Mbak Novi, bisa menciptakan di kalangan daerah, bahkan mungkin provinsi, bahkan mungkin naik nanti insya Allah ke tingkat nasional. Amin. Ya. Sekaligus sarana menemukan potensi diri melalui pengenalan, bakat, dan kekuatan masing-masing peserta. Hadirin yang kami muliakan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian milad tadi ya, yang ke-109. Selama lebih dari 1 abad, Aisyah terus berkhidmat untuk melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
sosial kemasyarakatan dan dakwah yang cerahkan. Akhirnya atas nama pimpinan daerah Aisyah Kota Samarinda, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Kota Aisyah Samarinda beserta tak lupa LP UMKM. Ada Bu Nani di sini ya. Terima kasih telah hadir, dan hidangan ini yang menyiapkan adalah dari UMKM LP PDM Kota Samarinda. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ibu Edi sebagai narasumber, plus panitia, sponsor juga, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga setiap langkah dan kontribusi yang diberikan menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ngobrol asik merajut damai di tengah badai, seni menundukkan stres dan memeluk bahagia secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, ketenangan hati dan kebahagiaan kepada kita semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua pada hari ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti, saya izin menutup acara pembukaan terlebih dahulu. Hadirin sekalian, kegiatan pembukaan pada hari ini telah memasuki penghujung acara. Marilah bersama-sama kita akhiri kegiatan pembukaan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Samarinda, Majelis Kesehatan mengucapkan Selamat Milad Aisyah ke-109, memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah, bertemu kembali di surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, tadi pagi waktu di grup itu saya menuliskan pesan. Jadi ketika kita datang ke lokasi, ke sini maksudnya harus senyum dulu. Senyumnya itu yang lebar, saya tampilkan gambarnya Bu di WA. Senyumnya itu Bu, yang kedua pipinya terangkat, sama ya Bu, kiri kanan. Kemudian matanya Bu, ujung matanya berkerut ya. Karena kalau nggak berkerut itu senyum biasa. Yang kita inginkan adalah senyum yang berdampak, senyum yang punya dampak bagi kesehatan baik fisik maupun mental. Sambil mengingat-ingat WA-nya, ayo kita senyum dulu Bu sama-sama. 1, 2, 3 Bu, 1, 2, 3 Ibu. Senyumnya yang lebar Ibu, makin lebar Ibu, pindah ke mata Bu, senyumnya pindah ke mata Bu, berbinar-binar. Tunggu sampai 20 detik. Loh kok lama? Gampang Bu, senyum ke kanan, tetap senyum, pindah ke kiri, tetap senyum. Loh sudah 20 detik. Jadi Bu, mari kita mulai dengan memanggil, mengaktifkan hormon bahagia. Untuk itu ibu-ibu, mari kita mulai acara dengan ice breaking seru-seru yang akan dipimpin oleh gurunda saya, Ibunda Fitri Susilowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda. Ya, jadi sebenarnya tadi dari minta Bunda Triana, hampir lupa jadwalnya tadi. Baik, ibu sekalian,
karena hari ini kita judulnya adalah menundukkan stres, jadi sementara stres kita dihilangin dulu semuanya, ya. Boleh tangannya boleh naik ke atas, ya. Tepuk dulu kepalanya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bus, gitu ya. Nah, kita buang dulu semua apa yang tadi kesel-kesel, yang tadi jengkel-jengkel. Pokoknya hari ini kita bahagia. Karena kita majelis ilmu ya, jadi dapat ilmu yang banyak. Kita buang dulu semua. Ya, sementara dulu lupain dulu apa di dapur. Kita di sini dulu ya. Oke, angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus. Ya, terima kasih. Sekarang kita berdiri boleh? Mohon maaf tadi ada yang masih makan. Apa ya? Iya. Boleh kita udah saling kenal satu sama lain. Nanti kita udah saling kenal? Belum? Ya, saling kenal ya. Boleh berhadapan begini saya sama seperti saya sama Bunda Triana. Dan saya melihat Bunda Triana ya. Tuh ya. Sudah senyum belum temannya di depan? Ya. Sudah senyumnya 3 cm ke kanan dan ke kiri udah belum? Matanya sudah berbinar-binar belum? Coba cek. Oke. Ya, baik. Teman-teman, sekarang kita coba lihat teman kita. Kita bilang, aku dan kamu. Ya, belum gini belum. Aku dan kamu saling pandang-pandangan senyum. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu berpelukan. Ya, oke. Contoh ini baru contoh. Iya. Sekali lagi ya. Ya. Pandang temannya dulu, cek dulu senyumnya, cek dulu matanya. Ya, bahagia sudah? Aku dan kamu saling pandang-pandangan senyum. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Salah ya, kebalik ya. Saling gini ya. Oke. Ngetes aja ngetes. Dibikin lagi agak seru badannya ya. Aku dan kamu saling pandang-pandangan senyum. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Ya. Aku dan kamu saling bergaya pinggang. Aku dan kamu berpelukan. Ya. Terus bilang teman-temannya, bilang sambil berpelukan bilang gini. Teman, yuk, teman, hari ini kita bakal menerima pelajaran. Kita menerimanya dengan asik dan menyenangkan ya. Supaya kita tidak stres. Karena dunia sudah stres. Yuk kita pelukan lagi. Baik, sekarang mulai sekarang. Yuk kita akan mulai belajar. Ngadep ke saya semua. Udah ngadep ke saya. Ini kalau gini Bun, tangannya ke bawah itu 1. Ya, kalau ini tanda tambah. Kalau ini 2, ini 2. Kalau 4 gimana? Kayak kursi ya gini. 4. Nggak pakai 3, langsung 4 aja ya. 4 tambah 4 berapa? 8. 8, 4 tambah 8 jadi 8 ini. Ting, ting, ting ya. 8 tambah 8 berapa? 16, kita putar. 16. Ya. Kalau sama dengan berapa? Sama dengan begini. Nah, gerakannya gini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Turun. 2 ditambah 2 sama dengan 4.
ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Ya. Baik, izin Ibu, izin membuka kembali untuk acara inti kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu sekalian, saya Alifia yang hari ini insya Allah akan menjadi moderator Ibu Triana Eti untuk acara kita dengan tema ngobrol asik, merajut damai di tengah badai, seni menundukkan stres dan memeluk bahagia. Baik, tanpa menunda waktu lagi ya Ibu Triana Eti, untuk waktu debat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ibu-ibu, saya itu sangat senang bertemu dengan ibu-ibu hari ini karena hari ini suasananya itu akan lebih semangat karena kami ditemani oleh Ibu Ajijah, Ketua PDA, ada Ibu Novi, Ketua PWA, yang sekaligus Bu spesialis keperawatan jiwa. Keren kan Bu? Jadi kalau saya tak bisa jawab Bu, saya sudah bawa tim ahli. Emang ahlinya. Ada Ibu Dharma dari PWA, ada ibu-ibu dari LPUMKM, ada ibu-ibu dari Majelis Kesehatan PDA Kota Samarinda, tim kami, dan ada ibu-ibu undangan dan tak lupa yang punya rumah Bu, ya iya, sekretaris PDM Kota Samarinda Bapak Nur Wahid, dan yang paling keren yang ibu-ibu lihat tadi ada gurunda saya, Ibunda Fitri Susilowati yang juga adalah ketua Kampung Dongeng. Bu, percaya nggak Bu? Kami Bu di Kampung Dongeng rata-rata wajahnya usianya muda Bu. Itu mudanya itu dari mana Bu? Dari hormon bahagia. Ibu udah merasain tadi kebahagiaannya? Cuman goyang-goyang aja, cuman pelukan aja, cuman berjabat tangan aja. Ternyata Bu ada teorinya, ada jawabannya. Kenapa cuman salaman? Kenapa cuman senyum? Kenapa cuman berpelukan? Ternyata bisa membuat kita bahagia. Ada suatu hari Bu, Rasulullah dan Ibunda Aisyah berantem. Bisa ya? Bisa, karena mereka juga manusia. Dan cara berantemnya Bu memberikan kita contoh, karena mereka adalah suri tauladan. Ibu-ibu kalau marah sama suami gimana marahannya? Lama gak Bu? Seminggu gak ngomong. Setiap ketemu siap pakai WA, padahal orangnya di depan. Nah, Rasulullah ketika itu sedang marah dengan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah waktu itu khawatir, takut, aku dimarahin. Jadi Bunda Aisyah diminta, wahai Aisyah pejamkan matamu. Saya aja membayangkan Bu, kenapa yang disuruh pejam mata? Apa nanti Bunda Aisyah tidak diizinkan untuk melihat? Kan kalau marah wajahnya berubah kan Bu? Tatapan lebih tajam, mata lebih berbinar, tangan lebih gitu ya. Ternyata Rasulullah marahnya tidak diperlihatkan kepada Bunda Aisyah, karena marah yang diperlihatkan Bu melukai jiwa. Marahnya selesai, lukanya tetap tinggal. Itu contoh dari Nabi kita. Wahai Aisyah, tutuplah matamu. Kemudian Rasulullah datang Bu, dipeluk, dicium. Wahai Humairah, pakai sebutan pipian kemerah-merahan. Wahai emaknya anak-anak, wahai Humairah, memelukmu, marahku telah hilang. Aku ridho dengan dirimu. Bu, itu tidak sekedar cerita Bu, ilmu pengetahuan menjawab peristiwa senyum, berpelukan, tidak menunjukkan marah ke orang lain, dan ridho. Bu, ridho itu keputusan atau enggak Bu? Mau memperpanjang masalah atau sudah?
kita bawa-bawa keselnya. Jadi Rasulullah mengajarkan, kalau kita marah, kalau kita kesel, putuskan mau sampai kapan marahnya. Jadi ada kan Bu, kita nggak bisa move on sama mantan bertahun-tahun karena nggak kita putuskan Bu. Putuskan maksudnya adalah saya memutuskan untuk bahagia. Saya memutuskan masalah ini selesai sampai di sini. Berarti nanti kita akan bahas tentang keputusan. Ternyata Bu, hormon stres dan hormon bahagia itu hadiah. Hadiah dari Allah yang itu Bu gratis ada di diri kita. Karena dia hadiah, tentu Allah punya maksud. Kenapa kita dibekali dengan hormon stres? Kenapa kita dibekali dengan hormon bahagia? Jadi begini Bu, hormon stres itu bukan hormon jahat, bukan musuh. Wah, kenapa sih kita dikasih hormon stres? Apakah Allah ingin kita menderita? Enggak. Hormon stres itu adalah netral. Yang menjadi masalah penyebab stres ada baik di luar kita, misalnya tadi BBM naik, terus apalagi PHK, tugas kuliah yang banyak, itu masalah yang menimbulkan kita menjadi harus melindungi diri kita. Makanya tubuh mengeluarkan hormon stres. Bu, tujuan kita Bu, balance, seimbang antara stres dan bahagia. Bu, kalau kita stres terus Bu, kira-kira tubuh kita babak belur ya Bu? Babak belurnya walaupun nggak kelihatan, senyum mulai pudar, keriput mulai banyak, kulit mulai keriput, rambut mulai rontok, hati mulai pesimis, tak optimis, mulai berburuk sangka kepada Allah. Jangan, tugas kita adalah mengkat, memotong hormon stres supaya kita beralih menjadi bahagia. Itu maksud tujuannya. Tujuannya adalah seimbang. Kalau ibaratkan mobil, tubuh kita ini Bu, di luar sana kan ada matahari, bulan, bintang dan semuanya di angkasa. Ternyata Bu, tubuh kita ini juga sama. Otak kita ini adalah organ paling penting dalam kehidupan kita. Makanya Ibu kalau pakai helm, pakai ya. Karena kalau kita cedera di kepala Bu, tuing tuing tuing, kita bisa gangguan Bu. Karena pusat bahagia, pusat stres, pusat lapar, pusat hidup, semuanya ada di dalam kepala kita. Anggap aja kalau itu mobil, otak kita adalah supirnya. Mau kemana kita akan mengarah? Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu mau berjalan ke arah fujur atau berjalan ke arah takwa? Berjalan ke arah yang negatif atau berjalan ke arah takwa, itu adalah keputusan dari otak kita sebagai supirnya. Nah, kalau otak kita adalah supirnya, kita nanti akan belajar hormon bahagia. Anggap aja Bu, kalau di dalam mobil, hormon bahagia itu pewangi ruangan, AC yang sejuk, kursi mobil yang empuk, yang bikin kita kalau di dalam mobil, enak ya mobilnya, wah lega ya, meskipun jalannya lubang, bung naik turun, tapi kita tetap nyaman. Itulah kisarannya hormon bahagia. Loh, hormon stres itu apa? Hormon stres Bu, kalau di mobil itu mesin bahan bakar, mesinnya Bu. Mobil harus punya mesin untuk berjalan. Ternyata hormon stres itu membuat kita bergerak. Ibu kalau BBM mahal, Ibu pasti bergerak kan? Cari cara, gimana caranya supaya bisa mengatasi. Jadi hormon stres itu sebenarnya positif dalam jumlah yang seimbang. Berbahaya bagi tubuh kalau kelebihan, kalau setiap hari stres terus baru berdampak. Sistem saraf Bu, kok ini bahasanya susah? Gak usah dipikir bahasanya. Gini Bu, di tubuh kita tuh Bu, ada kalau mobil itu ada rem, ada gas
berarti kita apa ya ngerem itu? Menghentikan. Kalau gas itu berarti kita mode mobil balap. Ciu. Di tubuh kita Bu ada saraf yang kerjanya kayak gitu. Yang satu menaikkan gas, yang satu menurunkan rem. Yang paling kita rasakan Bu denyut jantung. Kalau Ibu nggak enak, lagi stres, gimana rasa jantungnya? Kayak duk 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 duk. Kayak matanya ini melihat lebih melotot. Kayak badannya itu kok gampang keringetan. Kok tekanan darahnya kalau ditensi nyik 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 naik. Padahal kan nggak kelihatan dari luar. Tapi kalau kita tenang, damai, bahagia, denyut jantungnya turun. Turun. Tekanan darahnya turun. Yang tadi matanya melotot lebar, bahunya tegang, lega. Matanya sudah mulai tenang. Itu remnya Bu. Jadi sejauh ini kita bayangkan mobil ada gas, ada rem. Kenapa ini disampaikan? Karena nanti cara mengalahkan hormon stres kita harus bisa ngerem. Karena hormon stres itu sifatnya ngegas. Kita belajar ngerem. Istilah simpatis dan parasimpatis, salah ketik itu. Simpatis itu gas, ngegas saja. Parasimpatis itu rem. Mulai bisa dipahami Bu? Kan tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka kenalan dulu sama si hormon bahagia dan hormon stres. Terus nanti cara damainya kayak apa sih kita berdamai? Yang ngegas dan ngeremnya itu Bu, nanti kita akan pelajari. Nah, simpatis itu gas, kegos. Parasimpatis itu rem, yang slow. Bu, kalau mobil jalannya laju terus kan kita repot Bu. Tapi kalau slow terus Bu, kapan sampainya? Makanya harus seimbang. Terus Bu, ada saraf vagus. Susah banget namanya. Tapi Bu, kok kita nanti cara mengendalikan si hormon stres berhubungan dengan saraf vagus, saraf kranial atau saraf otak Bu. Vagus itu berasal dari bahasa Latin, artinya pengembara. Di hormonnya ada di mana-mana, sarafnya ada di mana-mana. Dari mana Bu? Dari kepala ke belakang, ke dada, jantung, paru, ke usus. Ibu kalau lagi cemas, perutnya gimana Bu? Mules. Mahasiswa suruh tampil ke depan, perutnya gimana? Pengen ke belakang aja. Disuruh presentasi di depan guru, sudah keringat dingin. Tiba-tiba tadi perutnya bahagia, sekarang perutnya sedih. Karena ternyata Bu, usus kita atau perut kita Bu, karena itu dilewati oleh hormon atau saraf vagus. Makanya kita belajar. Nanti salah satu tindakan menurunkan stres Bu, berurusan dengan si saraf vagus. Terus Bu, kalau naik motor lagi, mobil, itu ada itunya loh Bu, apa itu? Kalau laju, ininya laju, speedometernya. Kalau lagi tenang, ininya pelan. Laju lagi, kita rem lagi, siut. Gitu kan Bu kehidupan kita. Nah, itu kita analogikan dengan gelombang otak. Otak punya gelombang ya, gak cuma jantung aja ya. Kalau kita ke rumah sakit, dipasangin alat, itu kan ada nik 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 nik. Nah itu ada EKG. Otak kita juga, itu nanti akan kita bahas. Itu saya berusaha pelan-pelan. Nanti kalau kecepatan boleh di ini ya Bu. Saya berusaha dengan bahasa yang mudah. Bu, ini tadi otak kita kan Bu, supirnya. Ini adalah saraf vagus Bu yang warna kuning. Tuh, dari sini leher, tenggorokan, paru-paru, usus. Makanya salah satu cara menurunkan stres Bu nanti berurusan dengan tenggorokan. Misalnya Ibu zikir yang bersuara, sholat yang bersuara, itu mengaktifkan ini Bu, saraf yang ada di sini.
Nanti kita bahas lanjut. Terus Bu, kita bahas lagi stres Bu. Siapa sih yang bikin hormon stres itu ada? Ini Bu, tugasnya ini apa Bu? Ginjal. Jadi ini adalah hormon supra atau supraginjal. Ini adalah penghasil hormon stres. Bu, hormon stres juga punya nama. Gak usah diapalin namanya, stres gitu aja. Namanya kortisol dan adrenal. Adrenalin kan sering Bu anak muda memancing adrenalin, ngebut balapan, memicu adrenalin berkelahi supaya aku aja kuat, menantang keberanian. Itu hormonnya ini Bu yang menghasilkan. Berarti stres itu normal nggak Bu? Normal. Hormon stres itu normal nggak? Normal, karena Allah yang kasih. Jadi stres itu bukan musuh, tapi harus ditundukkan. Tapi tetap ada, namanya juga ada di dalam tubuh kita. Nah terus kalau ada hormon stres, supaya seimbang ada temennya, namanya hormon bahagia. Hormon bahagia itu banyak, tapi yang paling penting kita pelajari 4 aja. Dan caranya sudah kita lakukan tadi. Hormon bahagia ini Bu, siapa yang menghasilkan? Ini Bu, otak kita. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, Rasulullah pernah bilang innamal a'malu binniyat. Saya mau niat apa, itu kok kita sampaikan, kok kita dalam hati boleh diomongkan, boleh. Itu adalah perintah Bu buat otak kita. Otak kita itu kenapa lebih senang diberitahu? Karena sejak kita lahir sampai sekarang, suara siapa yang paling familiar didengar oleh telinga kita? Suara kita sendiri. Makanya sholat dengan saya berniat sholat 4 rakaat, sholat zuhur sebagai makmum, karena Allah Ta'ala itu perintah buat otak supaya dia fokus untuk sholat. Yang kedua Bu, hormon bahagia Bu di otak kita namanya dopamin dan oksitosin. Ini namanya susah, apa-apa, anggap aja otak bahagia. Dah. Dan yang kedua Bu, otak bahagia itu dihasilkan oleh ini Bu, usus serotonin. Serotonin sebagian besar 90%-nya dihasilkan oleh usus. Bu, kalau stres apa yang Ibu cari? Ya aku stres aku bakso yuk, ke kafe yuk. Ih lapar lihat donat kayaknya enak nih. Kok urusannya dengan makanan ya? Kalau kita pengen bahagia, oh ternyata hormon bahagia kita juga dihasilkan oleh usus. Makanya ada perintahnya, perhatikanlah makananmu yang halal dan thayyib. Thayyib buat orang lain, belum tentu thayyib buat kita. Makin asik Bu, gampang toh hormon bahagia dan hormon stres. Sekarang kita kenalan lagi Bu. Bu, apa sih gunanya hormon stres ada? Gunanya Bu, tadi kalau di mobil hormon stres itu apa Bu? Mesin BBM-nya supaya mobilnya bergerak. Ibu waktu mau kesini itu juga disebut stres kan? Ibu mandi, nyiapin baju, nyiapin sarapan. Ibu yang mau sambutan nyari materi, ngomongin apa materinya. Nah, berarti ada tantangan, ada sesuatu yang mau dituju. Bahan bakarnya Bu, hormon. Bu, bayangkan kalau manusia nggak ada stres Bu, nanti pindah ke rumah sakit akmal saja. Meneng, nggak mau senyum, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, tidur aja di kamar dikunci cekrek. Nggak ada motivasi, kasihan kan Bu? Makanya hormon stres dikasih supaya kita bergerak mencapai cita-cita, bisa dakwah, bisa beraisyah,
bisa bermuamalah, UMKM bisa bergerak, ada target, ada tujuan. Itulah gunanya hormon stres. Tapi levelnya yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang sedang Bu, ini misalnya lagi ngerjain tesis, lagi ngerjain tugas yang butuh pemikiran, stres nih. Oke. Stres sedang, oke. Yang kita harus taklukkan yang ini Bu. Hormon yang merubah kita. 1, jadi gampang marah. 2, senggol bacok. 3, papasan di jalan, apa lu? Suaranya langsung jadi kasar. Itu berarti stres kita tuh sudah di level mengkhawatirkan. Nah ini Bu yang repot. Bisa nggak Bu kita sakit gara-gara stres? Bisa. Nah ini normal. Ini yang harus kita taklukkan. Hormon tadi Bu, si kortisol, sepakat ya Bu, ada di dalam tubuh kita ya. Memang dikasih Allah. Tapi ketika di dalam tubuh ada iramanya. Iramanya begini. Dari jam 00 itu berarti jam 12 malam sampai jam 24 jam berarti muter. Secara alami, secara normal tubuh kita menghasilkan kortisol atau hormon stres. Jam 0, jam 4, jam 8, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 8 malam, jam 24. Ternyata Bu, masa kritis hari yang bahagia dimulai dari pagi hari. Di sini Bu, makanya Rasulullah kalau sholat malam di jam berapa Bu? Sepertiga malam yang akhir. Berarti sekitaran jam 3, jam 4. Ternyata di jam itu Bu, hormon kita itu mesinnya Bu ibarat mobil, mesinnya udah mulai bunyi. Kita sudah mulai bangun. Masih malam tidur lagi. Tapi kan kita sudah bangun, mesinnya udah mulai nyala. Kortisolnya udah mulai bangun. Itu tadi Bu, mau dilanjut tidur atau dilanjut sholat, keputusan kita masing-masing. Tapi hormonnya tetap ada. Makin lama dia akan mulai naik Bu, terus naik. Apa gunanya ini Bu? Menyiapkan hari. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita bangun tidur, apa dulu yang kita lakukan? Baca doa, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana ba'dama amatana walahin nusul. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku setelah aku mati. Loh, kok bisa ya kita mati? Nanti tak jelasin. Jadi intinya Bu, pagi hari ketika hormon stres mulai naik, apa yang dulu Bu? Tundukkan dia. Jangan sampai dia menguasai hidup kita di pagi itu. Caranya Bu, jangan langsung bawa HP, jangan langsung buka. Hari ini ada wah, tugasnya hari ini belum selesai. Waduh, hari ini PR-nya kok belum kelar. Ibu-ibu, aduh baju anakku belum disetrika. Berarti si hormon ini sudah naik, malah ibu naikkan dengan buka HP. Apalagi si anak, mama, bantuin PR mak. Suami, celanaku mana? Jilbabku mana? Beri pagi hari. Berarti hormon kita udah naik, tambah kita naikkan. Berarti tips pertama menaklukkan stres, dimulai pagi hari. Tundukkan dia dengan kesyukuran, berdoa. Bu, kita disuruh sholat, maksudnya Allah supaya kita ini Bu, tundukkan si stres ini. Jangan sampai dia menguasai hari kita. Kalau udah sholat, udah tenang, rahasia sholat subuh itu jahar. Subuh jahar kan? Pakai ini kan? Bismillah, nggak diam kan? Yang jahar itu zuhur dan asar. Loh, kok subuh itu zahar Bu? Karena Bu kalau kita ngomong
nada suara Bu. Ini tadi ada saraf dari kepala ke leher, ke jantung, ke paru-paru, ke usus Bu. Lewat sini kita mengaktifkan saraf melalui suara. Itu Bu menurunkan stres. Makanya kalau orang stres sering nyanyi kan Bu, deg-degan atau zikir, ya Allah, astagfirullahaladzim. Suara Bu itu mengaktifkan saraf di sini. Atau kita pijat-pijat sini, itu mengaktifkan saraf yang ada di sini. Jadi keren kan Bu, agama Islam itu udah tahu. Mulai pagi, tundukkan pagimu. Mulai lagi makin siang, baru kita bersiap. Hormon ini Bu, modal. Apakah kita dia sesuai atau mau kita tambahin? Tambahin stres itu maksudnya kita yang ngegas, buru-buru, terlambat, ada deadline dan lain-lain, makin naik. Tips Bu, pagi hari jangan berantem karena bikin mood kita jelek. Berantem maksudnya anaknya kita marahin, kamu ini loh sudah dibilang tadi malam itu nyiapin bajunya, kenapa sekarang? Bu, dengan kita berbicara kesel marah pagi hari yang seharusnya segini Bu naiknya, bisa Bu naiknya jadi gitu syut. Pagi-pagi jangan berantem dengan suami, jangan berantem dengan anak, jangan berantem dengan orang. Pagi-pagi itu syukur supaya hormonnya naiknya nggak langsung syut, naiknya pelan. Ada tetangga ngeselin, selamat pagi Bu, assalamualaikum. Turunin dulu keselnya. Sama suami marah, tetap cium tangan saling doakan suaminya. Kesel sama anaknya, dipeluk, dielus-elus. Enak kan Bu Islam itu? Rahasia bahagia dimulai pagi hari. Makin siang Bu, kita produktif di sini kan kerja. Kalau Ibu perhatikan jamnya, ini jam apa Bu? Jam waktu apa nih dia mulai turun? Zuhur. Ini asar. Ternyata di sholat zuhur dan asar ini hormonnya turun. Artinya kita disuruh apa? Istirahat. Kok disuruh sholat? Mengingat Allah, hati menjadi tenang. Keseimbangan. Tadi sudah tegas hormon stres, turunin dengan hormon bahagia. Kan sholat itu rileks, tenang. Kan sholat gak buru-buru ya Bu? Kecuali Ibu sholatnya pakai otot. Sholat pakai otot itu gobar. Pokoknya wes sholat. Sholat yang berdampak adalah sholat yang pakai otak, yang gelombangnya rendah, tumakninah, sujudnya lama, supaya darah mengalir ke otak ketika kita sujud. Tapi kalau kita sholatnya pakai otot, lobar, naik lagi. Itu kita bukannya tumakninah Bu, kita tambah seharusnya turun. Habis ini bos datang, habis ini sholatnya cepet-cepet, tambah Bu, bukannya turun, tambah naik. Itu rahasia sholat tepat waktu. Jadi gimana menundukkan stres? Ternyata Allah sudah kasih jamnya untuk sholat tepat waktu. Naik lagi, habis sholat kerja lagi, habis sholat kerja lagi sampai malam Ibu, jam 8 malam, habis itu dia akan turun. Tapi gimana Bu kebiasaan kita sekarang kalau malam? Bukannya bersiap untuk menyambut esok hari, kita bersiap untuk menambah masalah esok hari. Misalnya berantem sama suami malam-malam, jangan. Itu waktu yang apa ya? Waktu yang tidak tepat. Karena kita mau tidur seharusnya gelombangnya turun, malah naik. Berantem sama anak malam-malam, jangan. Kalau berantem di siang hari aja Bu, yang hormonnya masih bisa kita kendalikan. Kalau malam jangan. Itu seharusnya kita turun, relax. Iya, sudah mau turun relax, kita naikin lagi. Gak bisa tidur bisa, tapi gak nyenyak. Besok pagi capek. Kita tidur, tapi otaknya enggak. Mimpi berkelahi, mimpi marah-marah. Sering gak begitu? Padahal kita lagi tidur. Allahu Akbar, Islam itu luar biasa. Ini normal, tapi butuh strategi untuk menaklukkan.
sejauh ini Bu? Asik kan Bu materi jiwa? Makanya Bu Dwi aja sampai S3. Kalau ada S4 Bu, saya yakin dia mau S4. Nah, kita tunggu profesornya. Jadi Kalimantan bisa menginternasional. Amin. Tadi kita bicara hormon stres kan Bu, yang alami naik turun. Terus jam 24 waktunya tidur. Ini yang berwarna merah ya, merah ini yang berwarna biru. Nah, kalau dia ini kan malam, ini siang, ini malam. Jam 6 AM antemeridian, berarti jam 6 subuhan lah, jam 6 pagi. Ini yang warnanya merah itu namanya hormon tidur, hormon melatonin. Gampangnya hormon tidur. Hormon tidur Bu itu berkebalikan dengan hormon stres. Jadi supaya kita bisa ini tidur dengan nyenyak, stresnya diturunin. Kalau kita stresnya ditinggiin, hormon tidurnya nggak datang. Ada nggak kita udah malam mau tidur karena ngerjain sesuatu, ngantuknya hilang, muap aja enggak, sampai jam 1 malam tetep aja lihat ngantuk, tapi kok nggak mau tidur karena hormonnya terlewat. Jadi kesimpulannya Bu, kalau Ibu ingin menaklukkan si hormon stres, naikkan si hormon tidur. Caranya tidurnya tepat waktu. Jangan jam 2 malam, jangan jam 3 malam, karena itu hormonnya udah mulai bersiap naik lagi. Jadi ini Bu, malam hormon mulai turun. Kenapa hormon mulai turun? Hormon tidur, karena kita bersiap untuk bangun pagi. Tapi hormon kortisol bersiap untuk naik. Sampai tengah hari turun, sampai malam hari, dan seterusnya sampai besok hari. Hormon ngantuk, hormon tidur turun. Siang Bu, siang dia rendah. Kenapa? Kan kita bangun di sini. Ini hormon tidur. Tapi mendekati malam Bu, mulai jam 9 malam, hormon tidurnya mulai naik. Rasulullah kalau tidur jam berapa Bu? Habis sholat isya. Ternyata ilmu pengetahuan memberitahu kita Rasulullah tidurnya habis isya, karena di jam itu hormon tidur mulai naik. Tapi kalau kita mau tidur, buka HP, scrolling lagi, lihat media sosial, baca TikTok, nggak jadi tuh Bu, hormon tidurnya nggak jadi naik. Yang naik malah hormon stres. Seharusnya dia turun, tambah naik. Padahal kunci menaklukkan stres adalah tidur. Gampang tidur, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Aku tidur aja, bangun tidur capek enggak? Sudah tidur kok malah pegel-pegel. Sudah tidur kok malah kayaknya udah bisa tidur, padahal tidur, tapi perasaan nggak tidur. Berarti tidurnya belum berkualitas. Kenapa ini saya bahas Bu? Karena satu rahasia bahagia adalah tidur. Karena Allah berfirman, menjadikan malam sebagai selimut. Apa Bu fungsi selimut? Kalau kita kedinginan kayak selimut enak, adem, gak digigit nyamuk. Selimut itu kan nempel Bu. Kan gak mungkin selimut di sini kita di sini. Nempel di kita malam sebagai selimut, artinya kita sama Allah disuruh tidur enak pakai selimut. Wes turun istirahat, biar otak ini memperbaiki dirinya. Enak kan Bu menaklukkan hormon stres. Cuman kebiasaan kita kadang malam-malam enggak sebentar aja, cuma lihat HP aja. Enggak lama, tahu-tahu 1 jam. Wah, ada berita gosip
WA teman, Jeng, tahu gak Jeng? Aku barusan WA, loh gak jadi hormon melatonin, malah jadi hormon stres. Dibangunin lagi mobilnya, kalau sudah mau berhenti tidur. Otak kita Bu ini tidak suka dengan cahaya terang. Hormon tidur tidak suka cahaya terang, dia suka cahaya gelap. Makanya untuk hormon tidur yang berkualitas, lampunya dimatikan, diturunin. Pokoknya enggak ini ya, menarik mata. HP Bu, radiasinya ini loh, dia langsung masuk ke mata kita. Jadi hormon melatonin, hormon yang dihasilkan enggak jadi gara-gara kita scroll HP. Ini lagi Bu, kalau kita malam-malam buka HP, melatonin, produksi hormon tidur berhenti, melek lagi. Ya sudah nguap-nguap, sepertinya sudah saatnya tidur. Tapi pas pegang HP, bahagia lagi, seger lagi, kehilangan momen. Ibaratnya hormon melatonin itu kasih hadiah permata. Saya menganggap melatonin atau hormon ngantuk itu permata Bu, karena nggak semua orang bisa tidur. Permatanya kelewat gara-gara kita memegang HP. Nah, apa Bu kondisi tubuh kalau kurang tidur? Kalau melatoninnya terhambat? Kita tidur tapi otaknya tetap aktif. Padahal kalau kita tidur seharusnya otak apa? Istirahat. Tapi kalau kita pegang HP sebelum tidur, kita memberi data ke otak, kita tidur, otaknya tetap jalan. Yang punya komputer, kalau komputernya nggak di shutdown, masih running, masih muter. Nah, otak kita shutdown. Shutdownnya gimana? Kasih tahu dia kalau saatnya sekarang mau tidur. Rasulullah mengajarkan. Salah satunya kenapa sih kalau kita disuruh baca doa tidur? Oh, itu memberitahu otak kita kalau ini saatnya tidur. Hormon stres turun ya, mau tidur. Hormon tidur datang ya, aku mau tidur. Makanya tidurnya kata Rasulullah, baca doa dulu untuk apa? Menurunkan gelombang otak. Berdoa dulu, bersyukur dulu. Dan Rasulullah tidurnya miring kemana ya Bu? Kalau kanan ya, meletakkan tangan di bawah pipi. Ini saya juga penasaran, kenapa ya Rasulullah tidurnya kok meletakkan tangan di bawah pipi? Ternyata jawabannya saraf vagus yang dari kepala ke sini. Makanya Bu, kalau kita stres, salah satu cara menenangkan diri kan ini Bu, memijat area vagus di sini, narik-narik telinga. Ini menurunkan tekanan darah. Ternyata di sini kuncinya. Jadi Bu, menundukkan stres dengan tidur. Ini gampang ternyata, tapi juga susah ya. Tidur tapi sudah bangun, masih jam 2 tidur lagi. Setengah jam lagi bangun lagi, masih jam 3 tidur lagi. Jadi kita tuh sebenarnya tidak mencapai tidur yang berkualitas karena kita selalu bangun. Hormonnya tetap stres. Tadi hormon stres Allah kasih, hadiahnya Allah juga mengasih kita hormon bahagia. Adil, ada untuk stres, ada untuk bahagia. Semuanya gratis atau berbayar Bu? Gratis. Cuma kadang kita aja yang belum tahu kuncinya. Berantem pagi hari, jangan. Itu saat-saat kritis. Nah, hormon bahagia Bu disingkat DOSE. Mohon maaf semuanya, saya izin ya. Assalamualaikum. Stres sudah bukan musuh, teman, hanya tinggal ditaklukkan. Sekarang Allah kasih Bu hormon bahagia gratis. Ada 4 hormon bahagia. Yang pertama D,
Dopamin. Bu, ibu lihat warna-warna ini mata kita teduh nggak? Lucu ya bu, pakai rajut-rajutan. Ini dopamin bu. Mata kita melihat sesuatu yang menggembirakan, ini sudah otak kita mengeluarkan hormon dopamin. Dopamin cepat dihasilkan, tapi cepat juga hilang. Cepat dihasilkan, cepat hilang. Tadi ibu bergembira, berpegang tangan, bergoyang-goyang. Sekarang masih ada bu? Udah hilang perasaan goyang-goyangnya tadi? Iya, karena dopamin itu cepat datang, tapi dia juga cepat hilang. Dopamin bu, itu hormon penghargaan dan motivasi. Jadi ibu-ibu kalau mengerjakan proyek, ibu-ibu Aisyah bikin rapat, mengerjakan sesuatu, rapatnya selesai, bahagia. Caranya bu, ini peran hormon ini bu, memberikan kita motivasi. Bu, hormon itu keputusan atau hadiah? Saya memutuskan untuk bahagia, atau kok aku nggak bahagia ya? Keputusan. Tuh, putuskan untuk bahagia. Hormon ini bu, tujuannya supaya kita lebih bersemangat, fokusnya lebih baik. Caranya gimana bu? Olahraga, tidur, mendengarkan musik. Bu, musiknya yang beatnya sesuai denyut jantung ya. Kalau musiknya wrak 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 wrak, jantung kita ikut karena ngikut. Tapi kalau musiknya yang hati rendah, jantung kita juga, gelombang otak kita juga, rock and roll, mata kita langsung mulai, terus jantung kita juga duduk ngikut. Jadi yang bahagia yang mana? Itu. Apakah musik rock bikin bahagia? Ya, bagi orang yang suka. Bagi orang yang tidak, stres. Bagaimana kalau hormon ini rendah bu? Kita capek, makanya kita butuh hormon ini. Kalau enggak kita gampang emosian, gampang capek mental. Jadi bu, hormon ini mudah, tapi mudah juga hilang. Menurut penelitian ibu yang saya baca di buku ini, ibu, happy brain, otak yang bahagia, tebelnya segini bu. Padahal Islam sudah mengajarkan, Allah udah kasih gratis. Hormon dopamin sudah. Bu, ini yang saya pengen bahas bu, karena ini sering terjadi di anak-anak kita. Ada hormon dopamin asli, ada hormon dopamin palsu. Hormon dopamin palsu maksudnya bu, kita mencari kebahagiaan tapi malah berakibat buruk. Misalnya narkoba. Narkoba itu kan pengen bahagia ya bu, pengen tenang, pengen damai, pengen merasa hebat, pengen merasa apa, tapi pakai narkoba. Apakah dia bahagia? Ya, tapi itu palsu, malah merusak diri. Pornografi bu, kenapa pornografi itu susah dihilangkan? Karena ketika kita melihat pornografi, otak kita bahagia, kepengen lagi supaya dapat bahagia. Makanya bu, sekarang bu, susah kan bu memberantas anak-anak pornografi, memberantas anak-anak narkoba, merokok. Itu juga dopamin, bikin kita bahagia, tapi palsu. Tapi bagi orang yang kecanduan rokok, pengen lagi. Ibu, kita sudah dewasa semua kan bu? Sudah 17 tahun ke atas kan bu? Belum ya? Oh sudah. Ada juga bu, laki-laki yang kecanduan seksual, baik melalui internet maupun sering jajan. Karena hormon dopaminnya, kan dia bahagia bu, tapi kan negatif, pengen lagi. Sudah dengan yang gemuk, pengen yang kurus, pengen yang tinggi, pengen yang rendah, pengen yang berkulit hitam, pengen yang berkulit putih, pengen yang apa. Karena tidak selesai. Dalam Islam bu, dopamin palsu disebut dengan hawa nafsu. Itulah yang harus kita tundukkan. Jangan mengikuti langkah-langkah
Jadi bahagia yang mana Bu yang pengen kita cari? Yang asli. Jangan yang palsu karena dia merusak tubuh. Sekarang hormon bahagia yang kedua, oksitosin. Bu, oksitosin itu sentuhan. Makanya tadi saling berjabat tangan, berpelukan. Rasulullah memeluk Bunda Aisyah, itu hormon oksitosin. Kalau kita marahan sama suami Bu, udah gak usah ngomel Bu, udah peluk aja. Peluknya pakai senyum ikhlas. Senyumnya gak ikhlas gak apa-apa, peluk aja. Sentuhan itu hormon oksitosin. Dulu hormon ini hanya dianggap ibu menyusui kepada bayinya, tapi sekarang tidak. Ibu waktu menyusui, waktu punya anak, rela gak Bu begadang malam? Rela. Rela gak tidur sampai pagi? Rela. Rela gak jajan demi uang untuk membeli susu? Rela. Bu, ini hormon yang sedikit berbahaya Bu. Ibu pernah dengar istilah bucin? Bucin. Budak cinta, mau ngapain aja mau. Wanita ikhlas menyerahkan tubuhnya. Wanita rela memberikan dirinya karena otaknya dibanjiri oleh hormon kasih sayang, hormon oksitosin. Ibu rela ngapain aja untuk anak, rela berkorban karena ada hormon oksitosin. Bu, pelukan setiap hari, jangan sampai lupa berpelukan. Bu, itu hormon bahagia. Yang remaja, yang belum menikah, jangan biarkan laki-laki menyentuhmu. Ini oksitosin. Apalagi area dada. Kalau ibu punya anak remaja, Bu, ini sumber oksitosin tinggi Bu. Kalau laki-laki pegang sini, kita bisa langsung ini. Aku percayakan diriku padamu. Aku menunjukkan cintaku padamu. Jangan ya Bu, nggak boleh. Ibu juga dalam aktivitas seksual, mohon maaf juga kadang di situ kan, itu memang hormonnya, hormon oksitosin. Allah kasih untuk hubungan ibu dan anak. Bu, hormon ini didapat dari apa Bu? Waktu yang berkualitas, kebaikan, pijet-pijet, yang sentuhan-sentuhan, apa lagi Bu? Nyanyi, menari, relaksasi. Kemarin saya itu ke rumahnya Bunda Fitri. Ternyata Bunda Fitri sudah didatangi teman-temannya. Teman-temannya sahabatnya. Saya jadi penasaran. Masya Allah, bersahabat sampai di bertahun-tahun sampai usia sekarang. Hormon oksitosin. Hormon oksitosin Bu, bedanya dengan dopamin tadi. Dopamin bisa dibeli Bu, bisa. Tapi oksitosin ini enggak. Dia hormon yang alami, keikhlasan, ketulusan, kasih sayang. Pura-pura mencintai capek Bu, capek. Tapi demi oksitosin aku akan melakukannya. Mama kesel padamu nak tadi hari ini, tapi mama mencintaimu. Mama memilih meruntuhkan ego. Mama lebih mencintaimu pagi ini. Tapi besok ingat ya PR-nya dikerjakan ya. Tapi ingat ya besok. Marah sama suami, kesel. Aku akan memelukmu suamiku demi oksitosin. Enak Bu? Enak. Gratis? Gratis. Sekarang ada lagi Bu yang ketiga, serotonin. Bu, ini hormon paling mahal Bu. Hormon paling mahal yang hanya bisa dicapai dengan ketenangan jiwa, kedamaian hati. Tidak semua orang yang sholat itu damai. Tidak semua orang yang berkasih sayang hatinya tenang. Karena hormon ini mahal. Hormon serotonin gak bisa dibeli. Kalau dopamin bahagia sesaat, hilang. Tapi serotonin bahagianya jangka panjang. Persahabatan yang abadi bertahun-tahun itu berkat serotonin. Pengabdian ibu yang ikhlas kepada suami berkat serotonin. Ikhlas bangun malam demi sholat
Demi sholat malam, serotonin kepada Allah. Ini hormon yang gak semua orang bisa. Mahal, tapi jangka panjang. Fungsi utama Bu, suasana hati. Tidur Bu, tadi kan susah ya, gak semua orang bisa tidur. Nyenyak, pencernaan, karena dia memang dihasilkan di saluran cerna. Makanya ibu kalau stres banyak makan, mungkin itu kali ya. Karena dia si serotoninnya di saluran cerna. Pembekuan darah, oke, ini banyak makan karena dia terkait dengan usus. Nanti kita bahas serotonin lagi Bu setelah ini. Itu hormon favorit saya Bu, serotonin, susah-susah gampang. Yang terakhir, hormon kebahagiaan alami yang terutama Bu, si hormon endorfin itu tujuannya adalah painkiller, menurunkan rasa sakit, menurunkan rasa nyeri. Aduh kepalaku sakit, ayo kita cari endorfin. Aduh perutku mules nih habis diare, ayo kita cari endorfin. Ini hormon penghilang nyeri. Bu, pernah dengar morfin? Narkoba? Morfin kan bayar ya, efeknya buruk. Ini Bu, endorfin, endomorfin, sama Bu dengan morfin, tapi dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Melalui apa Bu? Olahraga, senyum. Bu, senyumnya yang tadi ya, jangan senyum sinis ya. Gak rata kiri kanan, senyum merendahkan. Senyum tapi matanya mengintimidasi. Kita pilih senyum yang ini ya, yang ikhlas. Meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan kecemasan, meredakan nyeri. Makanya sekarang ada terapi tertawa Bu, Ibu pernah dengar terapi tertawa? Hahaha, untuk mengeluarkan hormon bahagia, itu sekarang sudah banyak. Terakhir, sebelum ke caranya, ini Bu gelombang otak kita. Delta, ini kalau kita tidur Bu, seharusnya kalau kita tidur gelombang otaknya kayak gini Bu, slow, santai, nyaman. Tapi jangan lurus ya Bu. Makanya kita tidur itu disebut wabismika amut. Aku tidur dan aku mati. Mati maksudnya Bu, ada kan orang mati dalam tidur, wafat dalam tidur. Ini kan mirip setara gelombang yang terlalu rendah, hampir lurus. Terus kita besok pagi bangun, naik lagi gelombang otak kita. Maka kita disuruh alhamdulillahilladzi atamana ba'dalna. Nah, kita disuruh, ya Allah, tadi malam gelombang otak rendah nih seperti orang mati. Sekarang gelombang otakku naik lagi. Ibu, gelombang theta kapan Bu? Saat kita sedang, intinya gini Bu, gelombang rendah saat tidur. Ini gelombang tenang dan damai. Sekarang Ibu gelombangnya yang mana? Ini gelombang yang secara fisik rileks. Ini baru gelombang kita mungkin ya, santai. Ibu stres nggak sekarang? Duduk di sini mikir cicilan? Atau lagi duduk di sini mikir jemuran? Atau habis ini ada apa? Enggak? Ini normal Bu, tapi jangan lama-lama. Kuncinya jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ya stres, gelombang otaknya ini seirama nggak Bu dengan denyut jantung? Kalau stres denyut jantungnya gimana? Tekanan darahnya gimana? Nah, gelombang otakku gimana? Ruwet. Bagaimana orang yang tenang itu? Yang ini Bu, turunin. Sholat Bu seharusnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau sholatnya di sini Bu, tenang. Kita sholat di mana Bu? Di sini. Karena kita sholat pakai otot. Habis ini rapat, habis ini sholat lobar, bismillahirrahmanirrahim, lobar. Kita tinggi gelombang otaknya. Kita sholat tapi di sini. Makanya kita tidak tenang. Bukan ayatnya yang salah. Saya pernah mendengar, Adriana, saya udah sholat tuh, tapi kok hatiku belum tenang. Karena kok sholatnya pakai otot. Karena kok sholatnya gelombang otakmu di sini. Coba kalau kita sholat gelombangnya bisa turun.
Ali bin Abi Thalib waktu itu pernah kena panah. Cik. Kalau panahnya dicabut, sakit. Apa kata Ali? Sholat dulu. Izinkan saya sholat, nanti cabut panahnya ketika aku sedang sholat. Berarti Ali sholat itu, di mana dia gelombang otaknya ketika Ali sholat di sini? Sampai dicabut aja dia tidak merasa sakit. Coba kalau Ali gelombang otaknya di sini, tambah sakit karena di sini. Jadi bagaimana yang disebut dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Kalau kita sholatnya pakai otak, pakai hati, bukan pakai otot. Jadi kesimpulannya hari ini Bu, bagaimana menundukkan stres? Mulai bangun pagi dengan berdoa, bersyukur, gerakin otot ya Bu. Kan waktu malam kita kan aliran darahnya ini ya, kan kita diem lama kan? Kan kalau kita bangun tidur pegel-pegel, tangannya ngilu-ngilu dan lain-lain. Beribadah dulu ya Bu, jangan pegang HP dengan deadline-nya ya, turunin dulu. Nah Bu, ini favorit Bu. Bangun tidur stres, tidurnya gak nyenyak. Coba kita napas dalam dulu supaya hormon stresnya turun. Apalagi Bu, menundukkan stres di pagi hari. Turunkan gelombang otak tidurnya. Ini penting Bu, jeda aktivitas. Bangun tidur jangan langsung heboh ya Bu. Bangun tidur, hari ini tagihan datang, hari ini ujian, hari ini apa? Makanya disebut dengan jeda aktivitas. Zikir pakai suara, tadi saya sudah sampaikan. Kenapa mengaji pakai suara itu terbaik? Walaupun mengaji dalam hati pun bisa, tapi pakai suara mengaktifkan saraf vagus. Ini menurunkan saraf parasimpatis, menaikkan parasimpatis, keren. Jangan bertengkar pagi hari yang cerah. Sambut pagi dengan riang. Gampang Ibu menundukkan stres pagi hari? Asik. Ini rahasia. Sebuah buku, ini Bu, di sini saya dapatnya. Keajaiban hormon endorfin. Kalau pagi hari stres Bu, naikkan rem pelan-pelan. Gosok gigi dengan pelan, pakai baju dengan pelan, berbicara dengan pelan. Ini bicara kan ini tenggorokan. Gosok gigi kan menstimulasi saraf yang tadi di sini. Pelan-pelan. Kalau pagi-pagi gosok gigi cepet-cepet 5 menit lagi ya, sus. Pakai baju cepet-cepet dan lain-lain. Sepatu, anak-anak semua gak jadi tenang Ibu, malah naik kortisol. Mau nggak Bu pagi hari pelukan dengan pasangan Bu? Ini si oksitosin nih, mencium tangan suami tuh Bu. Ini gampang Bu, tapi sering kita lupakan. Mah berangkat, berangkat. Assalamualaikum. Lupa nih cium dulu, oksitosin dulu ya. Do sense smile itu yang ini tadi Bu. Otot pipi terangkat, otot mata berkerut, sama kiri kanan. Tunggu. Assalamualaikum ayah, dadah, 20 detik. Assalamualaikum mama, dadah mama, selamat sekolah sayang, 20 detik. Ya udah senang berangkat. Lihat ya, sepatunya dibawa, tupperware-nya dibawa, jangan sampai hilang. Lupa Bu, anaknya pagi-pagi udah dikasih PR, padahal dia seharusnya bahagia. Makanya tuh guru-guru yang pagi hari menyanyi, anak-anak kita nyanyi dulu, keren. Buka buku PR-nya, halaman berapa, siapa yang mengerjakan PR? Bu, kasihan Bu, pagi hari sudah digas. Apalagi Bu, supaya menundukkan stres, sholat tepat waktu, seimbang antara aktivitas dan relaksasi. Yang tadi, ketika kita jam waktu sholat ternyata hormonnya turun. Apalagi kalau sholat tumakninah. Dulu saya pernah lihat video sholat tarawihnya cepat, lombat. Itu menurut saya olahraga, belum sholat karena tidak mencapai hormon damai. Sujud lama-lama Bu. Kalau kita sujud lama-lama Bu, jantung kita lebih tinggi daripada otak kita.
aliran darah dari jantung ke otak lebih baik. Jadi mengaliri otak. Keren ya Bu, Islam itu nggak pakai mahal Bu. Nah ini yang mau kita latih karena saya punya suhunya. Kita bisa latihan sama-sama. Bu, teknik relaksasi klasik itu ditemukan oleh Dr. Andrew Weil. Ini adalah teknik meredakan stres yang bisa kita lakukan murah, mudah, santai. Caranya gimana? Rumusnya 4, 7, 8. Tujuannya ngerem, karena parasimpatis itu rem. Supaya nggak tegas, kita turunin nih. Meningkatkan oksigen di dalam paru-paru, meredakan stres dan cemas. Misalnya, panik, bukuku ketinggalan, di buku itu ada catatannya loh. Kalau nggak ada buku itu, aku bisa nggak lulus. Bantuin aku nah, panik. Orang panik kan susah. Kalau orang Jawa bilang, bu nyebut. Apa yang disebut? Nggak jelas kan? Nggak spesifik. Ibu tenang dulu, duduk dulu. Kakinya Bu santai. Ibu napasnya santai dulu, bahunya diturunkan dulu Ibu. Ikuti perintah saya. Itu kan teknik hipnosis ya, supaya kita menurunkan kecemasan. Itu kalau ketemu dengan orang yang stres itu ya Bu, jangan kamu sih bukunya ketinggalan, gak jadi tenang Bu. Tambah naik. Bu Dharma, saya gak bawa buku PR. Kenapa kamu gak bawa buku PR? Kamu tahu gak kamu sudah melalui kesalahan yang keberapa? Bukunya PR lagi, kemarin PR lagi. Gak jadi naik dan turun. Shoot, terbang stresnya. Ayo Bu kita praktik Bu. Letakkan satu tangan di dada. Kok di dada ya? Ini tadi hormon ada saraf vagus ya. Supaya kita bisa merasakan ini Bu. Apa ini namanya? Naik turunnya dada, satu tangan di perut. Apakah harus seperti ini? Enggak Bu, banyak teori. Caranya bernapasnya gimana? Yang penting perutnya bisa di perut ya Bu, bukan di dada ya. Coba Ibu napas yang perutnya naik, ngembang Ustaz. Yang perutnya terasa. Kok targetnya perut? Ini si serotonin nih, hormon serotonin di perut. Periksa perut Bu, perutnya ngembang nggak? Bukan dadanya ya, perutnya. Habis itu tarik napas lewat hidung Bu selama 4 detik. Nggak usah dihitung juga sih, lebih ke tarik napas, tahan selama 7 detik, tahan, baru hembuskan Bu selama 8 detik. Menghembuskannya seperti meniup sedotan sampai lebih panjang. Ini kan tarik nafas, tahan, menghembuskannya lebih panjang. Itu ada rahasianya Bu. Otak kita cemas karena kita menganggap tidak aman. Stres itu kan ancaman. Ketika kita menarik nafas dan menghembuskan lebih panjang, itu sinyal kepada otak kita bahwa kita baik-baik saja. Tujuannya apa Ibu? Meredakan stres. Kalau nggak bisa tidur Bu, bisa menurunkan denyut jantung. Bu kita latihan sama-sama ya Bu. Untuk oleh-oleh. Siapa tahu habis ini Ibu mengalami hal yang membutuhkan ketenangan. Boleh tangannya satu di dada, satu di perut. Boleh kanan dan kiri, karena biasa ada orang kidal nggak nyaman dengan tangan kanan dan kiri. Nggak ada aturannya, bebas aja. Satu di dada, satu di perut. Berdiri. Oh berdiri. Agak luasan. Oh paling enak memang ini sih, duduk karena bebannya tidak di paha. Kalau kita berdiri ini beban berat badan kita di kaki. Tapi kalau duduk bebannya di kursi. Ya, senyamannya Ibu, seenaknya Ibu. Gimana duduknya? Mau bersandar lebih enak? Atau kakinya boleh dinaikin ke kursi? Ada kan orang tertentu yang, soalnya saya begitu Bu, kalau duduk kakinya senyamannya Ibu gimana? Taruh satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik nafas Ibu. Biasa aja dulu pemanasan sampai terasa enak, baru kita mulai tarik nafas melalui hidung sampai rumusnya 4, 7, 8. Tarik nafas dalam hidung,
detik. Perutnya maju, hembuskan dengan seperti meniup sedotan. Sampai sepanjangnya kita mampu menghembuskan nafas. Enak Bu? Susah? Enggak ya? Lagi ya Bu? Kita ulangi lagi, 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Berapa lama kita menarik nafasnya? Secara konsep ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan 10 menit, atau ada yang mengatakan sampai kita merasa nyaman. Detik Pak, salah. Detik Bu, kalau menit kita bisa Bu. Uwi. Keseleo lidah. Ibu yang kaget ya kalau saya berubah suara. Itu teknik untuk menarik perhatian. Sengaja Bu cari perhatian. Maksudnya supaya kita bisa fokus kembali. Itu guru saya Bu yang ngajarin saya ngomong kayak gitu. Oke, Bu. Navy SEAL itu Angkatan Laut Amerika, itu punya teknik pernapasan untuk para prajuritnya, untuk para marinir agar bertahan. Bu, jadi tentara tuh gak enak Bu, tidur di hutan, tidur di mana-mana. Mereka mengajarkan teknik ini, namanya 4-4-4. 4-nya 4 kali. Ini yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat untuk menurunkan stres prajuritnya. Tentara kan stres ya Bu, apalagi kalau dalam keadaan perang. Bahaya, taruhan nyawa. Makanya mereka mengajarkan teknik ini. Sama, satu di tangan di dada, satu di perutnya yang maju. Yang kedua, tarik nafas pendek aja ke dalam. Kalau tadi nafas dalamnya melalui hidung, ini juga sama, tapi ini lebih singkat. Tarik sampai rasanya nyaman. Tahan selama 4 detik. Baru jeda, ini dulu, hembuskan nafas 4 detik, jeda, baru mulai lagi. Gini, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, jeda. Jeda itu maksudnya diem aja, gak bernapas. Setelah 4 detik, mulai lagi. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, jeda, nggak bernapas. Mulai lagi. Ini menurut Navy SEAL. Ini militer Bu, militeri. Mana yang suka? Sesuai kita. Karena ada orang yang dadanya mudah sesak, mudah capek, nggak enak. Tapi ada juga yang mau tahan 10 detik juga bertahan. Oke, karena masing-masing kita tidak sama. Ayo Bu, kita latihan sedikit Bu. Rumusnya 4-4-4. Satu tangan taruh di dada, satu tangan taruh di perut. Pastikan santai. Tarik nafas 4 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan 4 detik. Diam 4 detik. Tarik nafas lagi 4 detik. Tahan. Hembuskan. Jeda. Dan seterusnya. Bedanya dengan yang di atas itu di sini. Kalau teknik pernapasan klasik itu yang panjang menghembuskannya. Sampai kalau perlu sampai habis, sampai udaranya udah kayak tadi waktu kita speaking ya Bu, yang itu kayak ngelemparkan, keluarkan sampai habis lega. Itu juga teknik kalau kita malam tidak bisa tidur. Tapi jangan di lingkungan yang ini ya Bu, yang ramai, yang terang, yang apa. Kita butuh redup, tenang, santai, baru teknik relaksasi napas dalam.
Mana lebih suka Ibu? Dua-duanya boleh dicoba. Sekarang kalau marah gimana Bu? Mengatasi marah. Kalau kamu marah, duduklah, duduklah. Kalau sudah duduk, kamu masih marah. Berbaringlah, berbaringlah, la tahdob balakal jannah. Menahan marah masuk surga. Susahnya nahan marah. Tapi kata Rasulullah, nahan marah itu pertama Bu ngapain Bu? Baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim dan seterusnya. Amalan sebelum tidur, wah banyak Bu. Ini sudah kita bahas. Ibu yang saya pernah baca sebuah penelitian. Ibu yang suka nulis? Kalau kesel atau apa nulis? Diary. Menurut penelitian Bu, kalau kita lagi kesel, lagi marah, lagi emosi dan Ibu suka nulis, tulisannya Bu sembarang, gak usah pakai tata bahasa, gak usah pakai mau nulis apa ya? Gak usah. Apapun yang terlintas di emosi kita tulis. Kesel, marah, pagi hari, bajuku hilang, sendalku hilang, tulis aja semua. Kenapa Bu? Emosi itu beban di pikiran, harus dikeluarkan. Melalui nulis, bicara, ngaji, sholat itu semua mengeluarkan beban. Apalagi yang penting ya Bu, ini lagi Bu, ini sudah tadi ya. Stres dan bahagia itu pilihan atau keputusan Bu? Keputusan. Ibu memutuskan saya mau move on, saya tidak mau mengingatmu lagi. Terima kasih Bunda Fitri, alhamdulillah, terima kasih. Ibu, apa bedanya stres laki-laki dan perempuan? Ini slide terakhir. Habis itu sudah. Terima kasih dan doa untuk sedikit aja Ibu, ini penting banget. Kenapa saya menganggap ini penting Bu? Karena sering terjadi konflik suami istri gara-gara ini. Saya perempuan, hormon stres saya itu keluarnya lambat. Suami saya laki-laki, hormon stres laki-laki keluarnya cepat. Makanya laki-laki itu kalau ada masalah taktis, sat. Kalau perempuan cerita dulu. Jadi gini loh masalahnya itu loh muter-muter Bu curhatnya. Karena hormonnya keluarnya lambat. Hormon stres laki-laki Bu kortisol. Kalau dia sudah selesai Bu, dia gampang pulih. Makanya suami habis berkelahi dengan kita dia tidur. Kita Bu, hormon stres itu pulihnya lambat. Kita ngerasa tinggal tidur, gak sayang, gak cinta, gak perhatian. Kita gak bisa tidur. Suami kita kesel, tapi suami merasa kan masalahnya udah selesai. Lah kita masalahnya masih tersisa. Pertempuran 3 tahun lalu Bu, perkara lupa jemput, ingat gak Bu sekarang? Ingat, karena laki-laki dan perempuan memaknai stres dengan cara berbeda. Next Bu, kalau kita mau bicara stres laki-laki dan perempuan pasti seru. Terima kasih Ibu, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali Ibu terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf waktunya. Mungkin ada satu diskusi ya. Waktu tidur. Oh Netflix. Terus waktu tidur. Ini maksudnya sampai tua kita bergandengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin sambil Ibu. Ya, yang saya tanyakan adalah bagaimana mengubah waktu tidur. Anak saya kan biasa kuliah di teknik, jadi
dia belajar itu sampai jam 3 subuh. Selang ternyata bersambung sampai sekarang ya, walau sudah selesai kuliahnya. Jadi gimana supaya dia bisa mengatur lagi waktu tidurnya kembali seperti normal gitu? Ya, kembali ke sebelum itu ya. Jadi gini Bu, tubuh kita itu ada yang namanya irama sirkadian. 24 yang berulang, 24 jam berulang, 24 jam berulang, 24 jam berulang. Kalau kita terbiasa, besok kita akan kayak gitu lagi, besok kita akan kayak gitu lagi. Biasa makan sebelum tidur, ketika besok kita gak makan, perutnya makan dong, kan kemarin makan. Ternyata tubuh kita tuh kayak gitu. Berarti gimana mengembalikannya? Mengubah lagi kebiasaannya seperti semula. Seperti yang kemarin programnya program lama, ubah menjadi program yang baru. Perjuangan Bu banget. Kembali lagi pelan-pelan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Bu, kenapa sih tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam? Iya. Oh, waktu tidurnya sama, betul. Tapi hormon melatonin tidak dihasilkan di siang hari. Hormon melatonin adalah hormon penyembuhan. Makanya teman-teman kita yang bekerja di malam hari, misalnya perawat dinas malam, shift malam, malam harus terjaga, itu mengganti tidurnya di siang hari, memang di badan ya sudah lega. Tapi secara melatonin dia tidak sama dengan orang yang tidur di malam hari. Triknya Bu, kita relaksasi dengan cara yang lainnya untuk mengganti hilangnya hormon tidur. Tidur siangnya dimatiin lampunya, tidur siangnya jendelanya ditutup, seperti suasana malam hari. Bu, makanya orang betah kan Bu di hotel? Gak sadar kita di hotel itu siang. Di hotel terasa tetap malam ya, padahal siang. Karena di hotel itu didesain untuk gelap. Lampunya juga lampu kecil. Itu ternyata kenapa orang banyak, aku mau healing. Kemana? Ke hotel. Kok tidur di hotel enak? Karena memang dia didesain untuk hormon tidur. Desain saja Bu ketika tidur siangnya seperti malam hari. Iya. Itu keputusan. Di usia muda memang tidak terlalu terasa. Usia tua Bu, kayak saya nih perawan siang. Pagi Bu kalau nggak tidur nyenyak, linu-linu, pegel-pegel kesemutan. Iya, mudah terjawab ya Ibu. Mudah nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lain lagi. Ya, Ibu kami kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itu dia tadi ada materi yang sudah disampaikan sama Ibu Viana Eti. Saya izin simpulkan sedikit. Tadi ada beberapa hormon yang sudah kita bahas, tapi yang diutamakan tadi yang dibahas biar lebih mudah diingat, hormon bahagia dan hormon stres. Dimana kalau antara kedua hormon ini seimbang akan menjadi hal positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu tadi juga ada bagaimana kita mengontrol hormon dopamin, kemudian hormon serotonin dan hormon endorfin. Bahkan tadi kita sudah belajar bagaimana teknik pernafasan melalui tekniknya Navy Seal, dan juga ada teknik pernapasan klasik ya. Tadi ada kalau Navy Seal 4, kalau klasik 5, 7, dan 8. Mungkin bisa diterapkan juga ya Bu ya kehidupan sehari-hari untuk materi kita tadi. Alhamdulillah untuk materi dan acara kita yang hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah benar-benar berakhir sampai di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada ibu-ibu sekalian bisa bertahan sampai akhir. Mohon maaf juga kalau masih banyak kesalahan atau error selama berjalannya acara. Mungkin saja kita tutup ya Bu ya. Terima kasih, saya ucapkan juga. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih. Ibu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga ilmu ini bisa menjadi jejak kebaikan, karena
Mengingat Allah itu perintahnya dalam keadaan tidur, berbaring, semuanya, Masya Allah. Semoga menjadi bagian dari amal baik di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, karena acara ini sudah selesai, mungkin bagi ibu yang punya agenda lain, yang punya kesibukan lain, mungkin apabila ingin melanjutkan kegiatannya, kami ucapkan terima kasih. Bagi ibu yang ingin membahas tahun DNA yang saya share di WA, mungkin siapa tahu ada yang mau bertahan, saya juga akan dengan senang hati menjelaskan kembali. Jadi acaranya acara bebas, yaitu sekarang acara sudah leluasa.